Mas Rohim, apa benar tanpa ganti head unit akan bisa bagus? Pemasangan prosesor, penggantian head unit yang bagus agar hasilnya maksimal juga. Saya kepingin cobain speaker standar seperti yang kamu bilang itu, pasang prosesor dan ganti head unit katanya bisa bagus. Sistem yang baik, kalian harus memikirkan player yang baik juga. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini, saya mau membahas tentang audio mobil, yaitu hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan konsumen dengan kita, atau konsumen dengan konsumen, atau di forum dan dibahas di medsos. Yang menjadi pembahasan adalah ada yang bilang, wah pasang audio itu pakai head unit standar saja, katanya sudah pasti bagus. Tetapi begitu praktek di pemasangan, kita sering mendapatkan pertanyaan, Mas Rohim, apa benar tanpa ganti head unit akan bisa bagus? Saya bilang pasti bisa. Pertanyaannya adalah, Anda sejauh mana, sedalam mana dalam mendengarkan sebagai penghobi musik? Kalau hobinya sudah kelas tinggi, telinganya sudah kategori bahasa gaulnya itu telinga emas, itu biasanya pernah membangun sistem yang sampai ratusan juta. Atau kalau nggak ngomong ratusan juta, idealnya 30-50 juta lah. Nah, ini kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena banyak orang yang memang paham yang dimaksud suara baik itu seperti apa, detailnya, lalu tonalnya, lalu bass yang empuk itu definisinya seperti apa. Nah, ini hal yang sering diperdebatkan, sehingga saya sering menjelaskan bahwa head unit bawaan bisa diperbaiki. Tapi kalau ukurannya tadi sebagai penghobi itu jelas kurang, sangat-sangat kurang. Jadi saya selalu bilang, jika ingin membangun sistem yang bagus di dalam mobil, bahkan di rumah sekalipun, harus mengandalkan player yang benar-benar mumpuni. Bisa membaca format yang tinggi, ada WAV, ada FLAC. Nah, dua format ini paling sangat dikenal. Untuk istilah DSD dan segala macam, itu berarti stepnya sudah di atasnya lagi. Makanya di dalam home audio juga banyak yang menggunakan player DAP. Jadi bukan mengandalkan player CD seperti yang sudah kita tinggalin. Kita bicara di mobil, kalau ngomong head unit kategori branded yang bisa diandalkan untuk sound quality, ada beberapa merek, diantaranya Pioneer, Alpine, Sony, dan Kenwood. Itu yang masih beredar di pasaran. Nah, kali ini saya mau meyakinkan ke kalian bahwa pentingnya head unit branded seperti salah satu yang akan kita pasang, yaitu head unit yang memiliki fitur berbeda, tidak dimiliki oleh brand lain. Fiturnya adalah WebLink versi 3, yaitu di dalam head unit ini sudah ditanamkan aplikasi YouTube. Tuh, kalau nggak percaya, tuh, YouTube. Nah, di head unit lain itu tidak ada aplikasi yang tertanam. Jadi, kalaupun menggunakan WebLink, itu belum versi 3 dan belum ditanamkan aplikasinya. Jadi, head unit ini saya berani menyampaikan bahwa fiturnya berbeda dibandingkan dengan head unit yang merek lain. Itu soal fitur. Kalau soal suara, sudah pasti yang dicari kalau bisa yang Bluetooth-nya sudah LDAC. Dalam membangun sistem yang baik, kalian harus memikirkan player yang baik juga. Sebagus apakah ya, sejernih apakah nanti? Karena nanti akan kita kasih tes dengar dan sekarang sedang tahap pemasangan. Yang dipasang kali ini adalah mobil HR-V, jadi kita kasih lihat dulu ke pemasangannya. Oke, beberapa poin tadi pemasangannya sudah dikasih lihat. Di mobil ini selain menambahkan head unit Pioneer,
ada pemasangan underseat subwoofer menggunakan JBL. Ini pakai yang ukuran paling kecil, yaitu JBL Lite. Nah, yang paling menarik, ini dibantu dengan prosesor yang sangat jagoan di tempat kita, yaitu Alpine X Soundtime, satu buah prosesor yang kolaborasi Special Tune Soundtime. Prosesor ini memiliki 8 channel DSP, sudah built-in power ampli 8 channel juga. Tentunya nanti lagi-lagi akan saya perdengarkan hasilnya seperti apa, karena saya selalu membahas mengenai pemasangan prosesor, penggantian head unit yang bagus agar hasilnya maksimal juga. Nah, catatan di sini dalam membangun audio yang bagus itu, yaitu harus menggunakan player yang ideal, yang mumpuni seperti barang ini. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan bukan hanya head unitnya, tetapi meliputi prosesor, speaker, dan lain-lain. Di mobil yang sedang kita garap ini, playernya sudah mumpuni. Prosesornya yaitu menggunakan Alpine yang memang bahkan andalan ya, 8 channel. Dan juga tadi subwoofernya adalah JBL. Nah, yang menarik di sini, speakernya ini masih bawaan. Nah, kalian nanti bisa dengerin kira-kira sehebat apakah dengan dimaksimalkan beberapa produk ini. Nah, tentunya alasannya kenapa nggak diganti, kembali lagi adalah keinginan pemiliknya. Menyesuaikan dengan budgetnya, atau bahkan ada juga saya kepingin cobain speaker standar seperti yang kamu bilang itu, pasang prosesor dan ganti head unit katanya bisa bagus. Nah, itu alasannya. Jadi di tempat kita boleh membangun bertahap, tetapi asalkan terprogram. Jadi tidak buang-buang duit. Nah, berikutnya treatment. Treatment yang harus dikerjakan dengan speaker standar, kita harus tambahkan yang namanya peredam. Karena peredam itu menjadi hal yang sangat penting untuk menguatkan dinding pintu atau daun pintu. Karena dengan plat yang tipis, kalau kita tambah prosesor menjadi powernya naik, getarannya lebih besar. Makanya kita akan tambahkan juga peredamannya. Berikutnya, kalau perangkatnya sudah dibahas, treatmentnya sudah dibahas, yang terakhir adalah tuning. Ini hal yang sangat penting ya. Saya selalu bilang harus dicuning dengan baik karena ada beberapa poin, yaitu tentang cutting frekuensi pada prosesornya ya. Lalu ada time alignment, lalu ada equalizer. Nah, di dalamnya lagi, di dalam cutting frekuensi nanti ada slope, ada fase, ada bandwidth. Wah, pokoknya ngejelimet banget. Nah, daripada kalian mikir ngejelimetnya, karena ini yang membahas adalah mau membuktikan sampel suaranya, ditunggu pemasangannya selesai, baru kita tes dengar. Nah, itu tadi ada beberapa proses pemasangan ya, karena ini lebih ngebahas bagaimana sih kualitas head unit yang branded untuk dipasangkan prosesor. Jadi hasilnya secara total itu sangat jauh berbeda, padahal menggunakan speaker bawaan. Nah, untuk subwoofernya ini menggunakan subwoofer JBL. Nah, untuk bentuk head unit ini mau kasih tahu nih, tampilannya seperti ini. Ini untuk layar HRV ini disiapkan ukuran 10 inci. Nah, agar menjadi 9 inci ini ada speaker. Nah, ini speaker. Nah, untuk menu dalam nih, kita akan bahas lebih jelas ya, yaitu soal tampilan yang kita sering pakai itu. Di dalamnya itu ada yang namanya setting audio nih, audio EQ setting. Nah, untuk pemasangan prosesor ini tidak di adjust EQ-nya atau TA-nya. Kalau Balan Fader ini hanya untuk memastikan apakah installnya sudah baik atau belum. Karena yang paling penting adalah harus stereo kanan dan kiri. Lalu kita masuk ke loudness, ini sebagai menu bantuan agar seseorang kadang di volume rendah kepingin bassnya keluar. Nah, ini bisa dibikin pada posisi low atau di off. Nah, ini tadi kita setting di on, jadi tidak selalu harus di
high atau mid. Bisa juga tidak di on kan. Nah, level speaker ini nggak usah dinaik-naikkan, jadi semua dibikin 0. Nah, ini ada listening position, ini dibikin off saja karena ada di prosesor. Lalu ada TA-nya. Nah, TA-nya ini walaupun tertera on, di sini harus 0 semua, atau lebih baik kita bikin off. Nah, ini lebih benar seperti ini. Selanjutnya ke bagian bawah. Nah, ini EQ di posisi flat ya. Kalau masih mau dimainkan boleh. Misalkan treble kurang mulai dari 5 kilo, 8 kilo, 12. Untuk bass ada di 80 sampai ke 50. Terus di bagian yang lain lagi ini crossover, karena kita menggunakan DSP, ini juga di off saja. Oke, kita nggak bahas lagi lebih dalam ya, sudah habis semuanya. Kita mau menjelaskan mengenai suara, hasilnya seperti apa, kita mau buktikan. Oh ya, ada tampilan ya buat teman-teman yang pengen melihat tampilannya nih. Seperti ini, kita masuk ke menu tuh. Jadi ada Apple CarPlay, Android Auto, ada YouTube. Nah, ini yang disampaikan tadi adalah ada YouTube menggunakan Weblink versi 3. Jadi download aplikasinya, nanti YouTube-nya sudah bisa dipergunakan. Nah, ini dia. Oke ya, kita sekarang masuk ke USB nih. Kita mau mendengarkan hasil suaranya seperti apa. Langsung aja kita menggunakan tes point, yaitu letak suara dulu. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, track 5 tadi adalah mengetes suaranya sudah di 5 posisi atau belum, dan letaknya itu ideal. Ada tengah dashboard, pilar kanan, pilar kiri, lalu left center dan right center. Nah, biar nggak bingung, saya kasih video yang tadi, tetapi ini berbentuk ilustrasi ini. Far, center, mid, center, far, mid. Tadi yang kedip-kedip itu yang dimaksud suara, tetapi gambar tadi kan ada speakernya 3-way. Karena berharapnya panggungnya tinggi, kira-kira ada di sini biasanya. Nah, ini dengan speaker yang ada di dashboard, harus terasa naik dari dashboardnya juga. Nah, berikutnya kita pengetesan di track lain, yaitu kita mau dengarkan lagu-lagu halus juga yang buat dipakai zaman dulu kompetisi ya. Gokil ya, lagu lain. Beda banget ya, terang gitu. Pokoknya head unit yang memang branded itu suaranya selalu lebih lepas dan vokalnya tebel. Nah, kita mau coba lagi di lagu-lagu yang lain. Ini lagu wajib ya. Kita pakai lagu Sobat Amazing ya. Alunannya lebih terang ya kalau dengar lagu ini. Tuh. Pianonya juga tung tung tung. Negara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Amazing. Ada bass bawah, ada bass tinggi ya. Deng, deng, pendek ya. Atau gendaanmu, yo. Nah, ini saya tambahin nih. Semangat uripe, yo 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 yo. Dulu. Asik ya? Terang banget nih suaranya.
Kita dengerin efek gitarnya. Lebih tebel ya. Dorororora. Nah, masuk lagi. Nah, saya gedein ya sekalian tes bass. Asik. Banjarnegara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Kopi Amazing melek meripat, semangat uripe, ye ye ye. Nah, jadi kopi Amazing itu seruput kopine melek meripate semangat uripe. Nah, ini lagu ini saya bikin sendiri, dibuat sebuah lagu untuk tes. Jadi agar menghindari yang namanya hak cipta. Oke ya, jadi penjelasannya tentang head unit branded ini sudah saya buktikan benar-benar suaranya lebih bersih daripada menggunakan Android atau head unit bawaannya. Karena ada harga, ada kualitas. Nah, yang lebih penting lagi, kalau kalian mau menanyakan tentang audio, tanyakan nomor cas audio Amazing di bawah sini. Karena kalau salah-salah beli produk tanpa konsultasi, apalagi contohnya beli speaker, itu hal yang paling rawan. Dia yang menentukan hasil akhir setelah head unit bagus, DSP bagus, tapi kalau speakernya salah pilih untuk genre musiknya, nanti buyar. Misalkan mau lagu halus, speakernya yang jedak-jeduk, itu nggak akan ketemu. Nah, untuk rekaman tadi, itu rekaman yang di mixing yang ilustrasi ya. Kalau yang saya bicara dengan tes denger tadi, itu langsung, jadi tidak stereo sebetulnya. Karena untuk mencapai mixing yang baik, agak ribet dan cukup makan waktu yang lama. Yang penting, saya pernah menyampaikan juga di video yang terdahulu, pernah ngobrolin di studionya MD Entertainment ya, yang membuat film Adit Sopojarwo tuh. Kita ada tayangin di situ tentang mixing audio yang sebaiknya seperti apa. Jadi ternyata cukup rumit. Oke, sampai di sini dulu. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton channel kami, dan buruan tuh Pioneer memang tipe ini oke lah ya, ada YouTube-nya segala. Dan sebagian orang sayangnya tuh ada yang komplain kemarin, "Om, jualnya ketinggian walaupun plus pasang. Saya lihat di online dapat murah." Ya udah. Berarti kalau ada online masih murah, boleh. Kita ongkos pasangnya. Oke, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Amazing.